Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen dan guru penguji yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Maulana Nurobani. Saya mahasiswa PPJ dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Pakuan Bogor. Saya bertugas di SD Negeri Bengle, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Saya mengampu di kelas 5. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membagikan video pembelajaran yang telah saya lakukan sebagai pemenuhan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Pakuan Bogor. Kiranya Bapak, Ibu, dosen dan guru penguji bisa memberikan masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum dimulai belajar, mudah-mudahan kegiatan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh Elga. Mangga ya, silakan. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah ya, kamu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tegar ya, di kelompok 4 ya. Tegar tidak hadir. Tadi ada kabar ke Pak Romi, Tegar tidak masuk karena sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan Tegar bisa kembali lagi ke sekolah ya. Apa yang sudah sarapan? Semuanya sudah, alhamdulillah ya. Silahkan turunkan lagi tangannya. Biasakan ya, sebelum berangkat ke sekolah itu sarapan ya, supaya badan kita punya energi ya, supaya badan kita punya energi. Kita sejenak menghentikan cipta dulu ya, dengan menyanyikan lagu menghentikan cipta. Para
dalam ekosistem. Ya, harmoni dalam ekosistem. Yang bawa gawai atau bawa handphone atau bawa gadget boleh dikeluarkan, ya, dikeluarkan. Yang tidak bawa handphone, alat tulisnya juga silakan dikeluarkan, buku, pulpen, ya, pensil, semua dikeluarkan, ya, dari tasnya. Oke, yang membawa handphone silakan buka aplikasi Quizizz-nya, ya. Kemudian masukkan kodenya. Sudah ada beberapa yang masuk. Yang tidak membawa handphone boleh nanti lihat materinya ke slide, ya, ke tayangan yang sudah Pak Robi tampilkan. Oke, sebelum ke materi, coba Pak Robi ingin kalian menyanyikan lagu Pohonku, ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya, sebagai selingan atau ice breaking sebelum ke materi inti. Siap? Siap? Sudah bisa menyanyikan lagunya? Sudah, ya? Oke, coba Pak Robi kita 1, 2, 3. Memakai kelompok yang kemarin, ya, yang sudah dibentuk. Kelompok 1, ya, dipimpin oleh Kuku. Kelompok 2 Eloya. Kelompok 3 Eki, ya. Kelompok 4 Rama. Dan kelompok 5 Eka, ya. Oke. Sudah siap untuk belajar? Ya, tepuk semangat. Lupa, ya? Oke, tidak apa-apa. Baik anak-anak, nih, sekarang kita belajar tentang harmoni dalam ekosistem. Ya. Nah, tujuan kamu belajar pada hari ini supaya kamu tahu, ya, hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan, ya. Di sini Pak Robi punya video, ya. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem itu suatu tatanan makhluk hidup dalam satu tempat. Contohnya tatanan makhluk hidup di sawah. Di sawah itu ada apa saja? Ada binatang apa saja? Ada makhluk apa saja? Tikus, ular, belalang. Ada tanamannya? Ada padi, ya. Rumput, apalagi? Tanaman singkong, ya. Ada yang dimakan dan ada yang memakan, ya. Nah, itu mereka saling berhubungan. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, kita simak video yang akan Robi tayangkan, ya.
kerusakan ekosistem akibat oleh manusia. Tadi ada yang bisa menanggapi tidak video tersebut? Tentang apa? Ada yang bisa menanggapi? Non, Mbak? Ayo, Ismail. Tadi kamu lihat apa sih? Manusia merusak alam. Apa saja yang dirusak? Hewan. Dijadikan apa hewannya? Iya, ada yang kulitnya dijadikan jaket atau pakaian ya. Contoh kecilnya seperti ini ya. Pak Robi mau tanya, coba kalau misalkan ada manusia yang mengambil ular dalam jumlah yang banyak untuk dijual, ular itu apa yang akan terjadi? Di sawah misalkan ularnya kalau diambil apa yang akan terjadi? Semakin sedikit. Ular makan apa sih? Tikus. Ular makan tikus. Kalau misalkan ularnya semakin sedikit atau tidak ada ular karena diambil oleh manusia, karena dijarah oleh manusia, tikus ada yang makan tidak? Tidak ada yang makan, ya. Kalau tidak ada yang makan, nanti tikusnya akan semakin apa? Tikusnya akan semakin banyak. Merusak tidak kalau tikus semakin banyak? Merusak. Tikus itu kan hama kalau di sawah. Merusak apa? Merusak tanaman tanaman padinya dirusak. Atau mungkin ada yang menyebar kemana? Menyebar kemana? Ya, menyebar ke pemukiman atau ke perumahan warga. Jijik ya kalau banyak tikus masuk ke pemukiman kita ya. Nah, itu salah satu contoh ekosistem yang tidak seimbang. Kalian juga silakan baca ya. Sudah dibaca? Sudah ya? Nah, Pak Robi mau tanya, rumput itu siapa yang makan? Kelinci. Kelinci dimakan siapa? Kelinci dimakan elang. Rumput nyari makannya gimana? Rumput nyari makannya gimana? Sendiri. Iya, pinter Akbar. Rumput itu bisa menghasilkan makanan sendiri. Ya, tanaman itu menghasilkan makanan sendiri melalui proses yang namanya fotosintesis pada daun. Kemudian dengan bantuan cahaya, ya, cahaya matahari, tanaman bisa menghasilkan makanan sendiri. Itu, ya. Oke, jadi rumput atau tanaman itu makanya disebut produsen. Produsen itu artinya bisa menghasilkan makanan sendiri. Yang tadinya kecil karena dia punya cadangan makanan dalam batangnya, ya, dalam tubuh tanaman itu sendiri, kemudian bisa membesar, kemudian berbuah, ya, dan seperti itu seterusnya. Rumput dimakan kelinci dimakan elang. Nah, ini adalah contoh rantai makanan, ya, rantai makanan sederhana. Kelinci itu disebut konsumen tingkat 1. Kenapa? Karena dia yang memakan pertama rumput. Kemudian elang disebut konsumen tingkat 2. Karena elang adalah pemangsa, ya, kedua, ya. Setelah kelinci memakan rumput, kemudian elang memakan kelinci, ya.
Ada 2 tingkat kan? 1, 2 ya. Oke, kita lanjut. Siapakah yang memakan elang? Tidak ada. Elang kan hidupnya kan di atas ya, di udara, di batang pohon, sarangnya ya, bersarang di pohon-pohon besar. Kemudian dia juga adanya di atas, di udara. Tentu ada pertanyaan, siapa yang memakan elang gitu ya? Sementara hewan-hewan buas lainnya ada di darat, ya. Nah, elang ini ya, akan dimakan oleh ini nih. Akan diuraikan oleh dekomposa atau makhluk-makhluk hidup yang kecil. Di sini ada jamur ya, contohnya ada bakteri, ada belatung ya, ada makhluk hidup kecil lainnya. Nah, ini gambar yang menunjukkan ini adalah dekomposer atau makhluk hidup kecil yang menguraikan makhluk hidup yang sudah mati ya. Ini Komposer yaitu makhluk hidup kecil yang mendaur ulang proses rantai makanan agar kembali ke tumbuhan dengan adanya dekomposer. Proses makanan yang dimakan dalam ekosistem menjadi siklus yang berputar. Nah, perhatikan sini ya, bangkai makhluk hidup yang sudah mati diuraikan oleh dekomposer. Jadi apa? Jadi tanah. Jadi tanah humus. Humus atau tanah ini nanti jadi unsur zat ya, untuk tanaman bisa tumbuh kembali. Di tanah humus ini nanti tumbuh lagi rumput ya, tumbuh lagi tanaman lainnya. Nah, nanti tanaman atau rumput yang tumbuh lagi akan dimakan lagi oleh makhluk hidup lainnya ya, oleh binatang seperti kelinci, burung ya, dan lain-lain. Nah, jadi terus menerus siklus kehidupan. Nah, ini contoh binatang pemakan semuanya atau pemakan segalanya. Ada monkey atau monyet dan ayam ya. Monkey bisa makan pisang, bisa juga makan daging ya. Makan rendang doyan ya. Rantai makanan. Lihat yang pertama. Oke, ada apa saja nih? Nih, apa ini? Rumput. Kemudian belalang. Dimakan oleh ikannya serigala. Tolong jelaskan ke teman-teman yang lainnya ya. Teman-teman, kasih tahu teman-teman ini yang termasuk produsen. Yang keras suaranya. Ini yang termasuk produsen. Oke, ini yang termasuk produsen ya, yang ditandai Ismail. Oke, tulisin Ismail, produsen. Di sininya nih. Ya, kalau produsen. Tulisannya imut-imut ya, tidak apa-apa. Ini konsumen tingkat berapa? Oke, kata Ismail ini konsumen tingkat. Oke, good. Tepuk tangan buat Ismail. Bagus ya. Ini Robi kasih ini ya, snack ya, buat yang sudah berani lagi. Nih, buat Ismail ya. Oke, good. Satu contoh ekosistem. Padi ya.
Apa saja tadi? Padi, tikus, itu ya rantai makanan yang ada di sawah contohnya. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan apa-apanya? Very good. Ya, kalau sudah selesai, kalian boleh kumpulkan. Mohon ketua kelompok untuk mengumpulkan hasil kerja dari teman-temannya. Ya, ketua kelompok nanti yang mengumpulkan ke depan. Silakan. Selesai mengerjakan LKPD, ya, kalian akan mengerjakan evaluasi pembelajaran, ya, melalui aplikasi khusus yang membawa handphone. Silahkan disiapkan lagi, ya, handphonenya, buka aplikasi khususnya. Nanti kodenya akan Pak Robi bagikan tertera pada tayangan, ya, tertera pada tampilan slide. Yang tidak membawa handphone nanti mengerjakan evaluasi pembelajarannya di kertas soal yang sudah Pak Robi sediakan. Bisa dipahami ya? Oke, Pak Robi akan bagikan soal evaluasi untuk yang tidak membawa handphone. Di kelompok 5 siapa? Nah, ini kode untuk yang menjawab dengan aplikasi ini 083614. Di sini sudah ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau sudah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mulai. Ya, nanti Pak Robi matikan. Oke, anak-anak, baik. Sudah selesai mengerjakan evaluasi pembelajarannya? Yang di aplikasi Quizzes boleh keluar, ya. Tandanya ada di atas pojok kanan. Kalau kamu sudah selesai keluar, silakan keluar. Yang menggunakan lembar kertas, ya, dikumpulkan. Pak Robi akan panggil per kelompok, ya, satu-satu. Kelompok 1 sudah selesai? Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Kita tiba di kegiatan penutup pembelajaran. Nah, Pak Robi mau tanya, kita
kita tadi sudah belajar apa sih? Sudah belajar apa? Di ekosistem ada apa saja? Ada jaring makanan, ada rantai tanaman wortel, tanaman rumput, jamur, padi. Kemudian ada konsumen tingkat 1. Contohnya apa? Belalang, Ictarismaeus, tikus, kelinci, burung pipit, ya. Kemudian ada yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Nah, biasanya konsumen tingkat 2 ini adalah hewan omnivora, ya, atau pemakan segalanya. Contohnya apa? Ada ayam, ya, ada ular, ya, ada monyet, ya. Nah, ekosistem jika dirusak, keseimbangannya akan terganggu. Kalau misalkan ularnya diburu secara jumlah yang sangat banyak, apa yang akan terjadi? Kalau ularnya diburu, tikusnya akan semakin bertambah banyak. Kalau tikus semakin bertambah banyak, akan merusak tanaman, ya. Juga nanti akan ke pemukiman warga, ya, sangat mengganggu kehidupan manusia. Kalau burung pipitnya diburu atau burung pemakan ularnya diburu, nanti ularnya akan semakin banyak. Kalau ularnya semakin banyak, nanti bisa menyebar ke pemukiman warga. Geli ya kalau banyak ular, ya, ke rumah-rumah merayap gitu kan, berjalan melata, ya, ke dinding-dinding kamar. Kalau misalkan ularnya banyak, komo beli lamun ularnya yang gatal, ya, merinding, ya. Makanya keseimbangan ekosistem harus dijaga. Tadi cara menjaganya dengan cara apa saja? Tidak membuang sampah sembarangan. Untuk pohon harus seperti apa kita? Menjaga, merawat pohon, tidak menebang pohon sembarangan. Gitu, ya. Itu cara-cara menjaga ekosistem agar tetap seimbang. Ya, bisa dipahami? Pak Robi harapkan kalian terus semangat belajarnya, baca kembali, ya, materi-materi yang sudah dipelajari, ya. Terima kasih sudah belajar dengan tertib, disiplin, semangat, ya, dengan penuh antusias, ya. Oke, Pak Robi ucapkan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada kesalahan. Dimaafkan tidak? Terima kasih, ya. Oke, baik anak-anak, sebelum pulang mengakhiri kegiatan belajar hari ini, silahkan berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Siap berdoa, dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, ya. Jangan lupa cium tangan kedua orang tua ketika sudah sampai di rumah. Terima kasih sekali lagi, ya, para ucapkan.